Untuk ngeceknya mudah. Salah satunya adalah kalau di air langsung tenggelam. Ya, langsung tenggelam dia. Oke, halo, ketemu lagi dengan saya, Tosin. Saya pond builder, juga toko perlengkapan dan peralatan kolam koi. Kita ada di Tokopedia ya. Di Tokopedia itu nama toko kita Tosin. Untuk Shopee, Tosin Koi. Di Bukalapak kita juga ada Tosin. Hari ini saya ke Semarang lagi, kebetulan pas mampir. Jadi kemarin dari Solo, closing project juga di sana. Tempat Pak Dokter itu ya, yang upgrade kolamnya di upgrade engine-nya jadi RDF. Ini mampir ke Semarang untuk ngulas lagi kolam ini. Kolam yang waktu itu pernah kita posting juga di YouTube. Saya sendiri juga kaget karena memang dalam tanda kutip dipaksa oleh owner untuk bikinkan kolam tanpa pompa gitu kan. Dan flow-nya benar-benar bikin saya tercengang ya waktu itu. Dan saya tungguin sendiri sampai jam 3 pagi untuk kolam ini sampai bisa running. Dan kita waktu itu kan mau lari ke Solo ya, maksudnya mau pindah project ke Solo, dan di Solo juga sudah closing. Kita ke sini mampir lagi, kebetulan rumahnya memang belum ditempatin gitu ya. Jadi saya mau bahas lebih detail lagi hari ini terkait dengan ini kolam yang membuat saya tercengang itu. Oke ya, dari sisi konstruksi tebal dinding 20 cm standar lah ya. Tapi memang tantangannya kalau bikin kolam naik begini, bekesting itu secara teknis ya, itu harus luar dalam. Beda dengan di dalam tanah. Kalau di dalam tanah kan dia nggak perlu pakai stagger lagi ya. Jadi ini stagger juga harus double. Dan kebetulan ini habis hujan, ini finishingnya pakai bata expose. Kalau di dalamnya sih ini beton. Dan kacamata saya kena air hujan. Oke ya, untuk spek-spek yang lain kemarin sudah saya sebutkan ya, memang ini kolam BD-nya pakai B3N 2 titik, itu flow-nya 20.000 plus skimmernya ada 3. Nah, mungkin kamera lebih merapat lagi, kita oprek di dalamnya ya. Jadi untuk kolam ini nih, ini kan engine-nya itu hanya mesin aerator, nggak pakai pompa sama sekali. Nggak pakai pompa sama sekali. Jadi pertama concern kita apa? Karena mesin utamanya adalah aerator, tentu jalur-jalur aerasi yang harus kita bikin seproper mungkin. Maka kita pakai untuk jalur aerasinya itu pipanya pipa PPR yang tahan panas, karena aerasi dari mesin aerator itu kan panas ya. Dan di sini nih bisa lebih didekatkan lagi nggak? Supaya jelas. Batas suci ini naik. Batas suci naik. Nah, karena pernah ada juga kasus dari kebetulan yang punya kolam ini juga tuh, dia mesin aeratornya kan melemah. Di info ke kita tuh, saya minta cek coba deh jalur-jalur aerasinya gitu. Ternyata memang jalur aerasi karena dia digeber untuk airlift itu panas, dia kena udara dari aerasi itu panas. Dan yang fatalnya adalah di dalam beton, karena dia jalurnya pakai pipa PVC, kemungkinan PVC-nya itu melengkung, meskipun itu sudah dilem, karena panas ya, lama-lama aus jadi bocor. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, makanya pipa aerasinya kita pakai PPR nih, kelihatan nggak? Pakai PPR, nah, udah ketahuan kan, kalau pakai PPR harganya berapa kan? Artinya kayak gini aja nih, contoh ya, kayak gini, shock drat dalam nih, punya 3/4. Rucikan ya, itu kemarin satunya berapa ya? 50.000 udah ketahuan kan. Kalau pakai PPR ya pasti harganya lebih mahal, khususnya sih yang keni-keninya ya. Kalau pipa PPR itu ya harganya standar lah, tapi keni-keninya terus seperti watermore, shock drat dalam yang begini-begini nih, harganya jauh di atasnya PVC ini. Nah ini lagi saya jongkok lagi nih, ini mufflernya airlift yang malam-malam itu, pagi-pagi ya tepatnya, itu saya pakai untuk mufflernya itu 2 in, sekarang kita ganti 4 in untuk meminimalisir dari gelembung yang ada di sini nih. Udah, ini flow-nya nggak bisa diajak debat, ini memang
30.000 liter air per jam. Sebentar. Kemarin ada yang nanya ini juga nih. Ada yang nanya selisih airnya berapa gitu ya dari kolam ke chamber terakhir. Itu ini 6,5. Kelihatan nggak di kamera? Wah, ini 6,5 lah, 6,5. Yang di sini 15 cm, minus 15 cm. Oke ya. Mau disut yang sini tadi 6,5. Kelihatan nggak? Susah ya. Yo 6,5. Sekitar 6,5 7 lah ya. Di sini 15. Jadi ada gap berapa tuh? Sekitar 9 ya. Iya kan 15 kurangi 6,5 ya. 8,5. Ada gap 8,5. Ini belum full power. Jadi pakai Fujimax 150 jadinya. Kemarin kan sempat mau kita ganti pakai Fujimax 60. Jadi ini 60R, ini 60R gitu. Cuman ternyata beda powernya, nggak tahu juga, ini masih jadi tanda tanya saya. Ini pakai, kembali lagi ke settingan awal, pakai satu mesin aja Fujimax 150R dibagi untuk 2 ini plus chamber biologi. Uniringnya berapa meter chamber biologi, Cik? Ingat nggak? 8 meter ya, 2 chamber ini ya. 8 meter nih, aerasi untuk chamber biologinya masih sangat kencang sekali gitu ya. Jadi 150R peruntukannya adalah untuk 2 airlift dan 8 meter di ini chamber biologi ini untuk uniring. Jadi nanti cara makainya gini, kalau running sehari-hari kan ini untuk 2 chamber plus airlift. Lah kalau pas mau big wash ini nih yang kemarin saya bahas juga, gradual static bed gitu kan, gradual static bed 150R untuk ngaduk 2 ini, 2 chamber. Opsinya bisa 2 chamber sekaligus karena dia mampu, kemarin sudah kita tes juga ngaduk dua-duanya, atau kalau mau lebih dahsyat lagi ini 1 chamber dulu, jadi chamber 2 yang pakai K3 dan K5 medianya, terus baru chamber ketiga itu. Jadi bertahap itu lebih oke lagi. Itu ya. Kalau chamber 1 standar lah pakai brush. Antar chamber kita pakainya double wall. Kenapa kok double wall? Karena satu, keunggulannya double wall ya. Keunggulannya double wall itu satu, flow-nya besar. Flow-nya kalau pakai double wall itu lebih besar daripada pakai pipa. Kedua, jadi chamber itu bisa ini nih, kotak rapih, ya kan? Bisa rapih gini. Kalaupun pakai media matte gitu, itu penataannya atau penyusunannya itu lebih mudah. Ini kan bisa kotak ya. Kalau ada pipa agak kesulitan. Ini bikin tatakannya juga kesulitan kalau pakai pipa. Terus ketiga, keunggulannya kalau pakai double wall itu lebih hemat space, jauh lebih hemat space daripada pakai pipa. Hitung-hitungannya pernah kok saya sampaikan juga, kalau pakai double wall kok bisa lebih hemat space karena nih, ini kan wallnya 4 cm kali 2, depan belakang 4 cm, ini jaraknya kita bikin 12 tambah 8 untuk ngejar flow 30.000. Ini sisa banyak karena apa? Jadi gini cara ngitung, kalau kelemahannya gini, kalau salah ngitung jarak air ini, jarak air yang kesini nih, kelihatan nggak? Yang di depan sini nih, ini kayak ngitung luas penampang aja. Begitu salah ngitung terus nanti dia tekor, harus babat, harus dipotong ya chamber ininya, sekatnya. Kalau pakai pipa kan potongnya gampang, itu plusnya kalau pakai pipa. Jadi kalau pakai pipa 4N itu kan diameternya 114 mili. 114 plus tadi berapa? 18 ya. 114 plus, kalau pakai pipa kan nggak bisa dinding tipis gini ya, bisa aja sepanjang dia posisinya tanamnya di bawah, itu teknis lah ya. Tapi umumnya kalau pakai pipa kan wallnya ini jadi tebel. Anggaplah dia wallnya sekatnya itu 10 cm plus 114 udah berapa itu? 21 sekian, 21,4 cm, 21,5 gitu ya. Jadi terus kalau pakai pipa lagi kan ada suara pesawat nih, sebentar. Dadah. Jadi kalau oke, pesawatnya udah pergi.
Kalau pakai pipa itu kan tadi hitungan saya kalau 4 in misalnya, 4 in kalau mau ngejar flow 30.000 liter air per jam berarti harus butuh 4 pipa. 4 pipa di sini. Minimal ya, karena kita harus kasih lebih. Kalau mau mentok di 30 ya enggak apa-apa, cuman kan asumsinya kalau ada ini lebih ya kita kasih spare jadinya 4 pipa. Terus kalau pipa 4 in tadi lebarnya 111,4 atau 111 mili, 114 mili, maaf saya koreksi ya, 114 mili artinya 11,4 cm plus wallnya ini. Kalau pakai pipa kan jepit pipa di wall segini kan agak rawan ya, jadi biasanya tuh wallnya ditebelin minimal 10 cm lah supaya pipa itu bisa kejepit, plus elbow-nya atau keninya. Jadi itu aja wall sama pipanya itu kalau mepet itu udah 21 cm. Kalau ada keninya praktis kan harus mundur lagi. Nah, itu jadi double wall itu jauh lebih hemat space dibanding pipa, tapi flow-nya double wall jauh lebih besar gitu. Bukan untuk memancing perdebatan, karena semua halal, nggak ada yang haram. Mau pakai double wall oke, mau pakai pipa antar chamber juga oke, nggak ada masalah. Cuman kalau kita ditanya, kita selalu pakai double wall. Kebetulan di sini ada case-nya, ada contohnya gitu. Terus apalagi ya, media kemarin sudah kita terangkan, chamber 2 nya pakai K3 dan K5 kita mix. Untuk chamber 2, chamber 3 itu pakai K1 plus karena penyaringannya akan lebih rapat. Nah, ini pipa yang di sini yang warna putih. Warna putih ini adalah untuk pengisian air kalau mau bersih-bersih ya, barangkali nanti dibutuhkan. Terus yang kuning ini untuk aerasi, nyetel aerasi. Nah, media biologi selalu kita pakai Momogi yang kita impor sendiri ya. Momoginya kita impor sendiri. Kenapa? Karena Momogi itu tadi kayaknya ada ya sampelnya ya, coba ambilkan. Kalau nggak saya ambil sini deh. Oh, ada nih di sini. Oh ya, biar kelihatan ya. Biar kelihatan. Kenapa saya atau Toshinko itu selalu pakai Momogi? Ini ya, karena pori-porinya itu real kalau Momogi, lubangnya jelas, dan dia event baru juga langsung tenggelam gitu loh. Media biologi apapun itu, yang penting pori-porinya bener, nggak bantet. Tenggelam bukan berarti tenggelam karena ini ya, bukan berarti tenggelam karena bantet, pori-porinya nggak ada ya. Kalau batu kan juga tenggelam dia gitu. Jadi saya selalu milih media biologi itu yang pori-porinya real. Untuk ngeceknya mudah. Salah satunya adalah kalau di air langsung tenggelam. Ya, langsung tenggelam dia. Jadi dia tenggelam itu bukan karena bantet, tapi karena memang benar-benar ini berlubang. Sehingga ini yang berbahan dasar dari seramik itu memang seyogianya berat, tapi kalau pori-porinya nggak real atau di dalamnya itu masih banyak rongga udara yang kejebak, itu pasti ngapung gitu. Jadi ini langsung tenggelam. Saya ulangi lagi, bukan tenggelam karena bantet yang nggak berpori, itu ada juga. Batu juga tenggelam gitu, tapi karena bantet. Keduanya, duh kok ini pegel nih. Keduanya, kenapa saya milih Momogi gini ya, karena di sini ada lubangnya nih. Kalau misalnya gini nih, kalau mekanisnya ini kita tidak kuat, kan kotoran masih banyak yang lolos. Kotoran masih banyak lolos, dia kalau disusun berdiri nggak akan clogging karena di sini ada lubangnya yang besar. Ya, ketiganya mudah disusun, jadi nggak dimasukin ke apa ya, karung terus nanti asal ditumpuk gitu. Nah, itu pernah juga kita nemukan di salah satu kolam, karena medianya itu disusun di karung gitu malah bikin mampet karena flow-nya terhambat. Kebetulan mekanisnya juga nggak gitu kuat, di sini nggak dikasih aerasi, kotoran banyak yang nyangkut, akhirnya dia yang bikin clogging. Itu ya. Keempatnya yang pasti kita melihat dari sisi endurance, dia awet banget, nggak mudah habis. Jadi media biologi itu sepanjang fisiknya masih ada, dia tetap akan berfungsi sebagai rumah bakteri. Kelima, ada lagi value of money, udah pasti itu. Jadi kita kalau beli barang, oh mahal boleh, tapi manfaatnya bagaimana? Jadi kita mempertimbangkan antara harga dengan kualitas gitu ya. Jadi value of money-nya ini dia dapat banget. Oke,
di shoot nih biar kelihatan gelembungnya rata atau enggak. Untuk oniring kita bikin bulat, sudah ada juga di postingan kami sebelumnya, supaya rata semua dapat aerasi sehingga kotoran itu kalau ada nanti bisa langsung ketendang. Itu ya. Gitu. Jadi itu terus apalagi ya yang mau kita bahas untuk kolam yang unik dan bikin saya tercengang ini. Saya sampai lupa. Ini nih ada elektrikalnya juga. Meskipun ini mesinnya nggak ada, sama sekali nggak pakai mesin pompa. Maksud saya pompa air ya, nggak pakai pompa air sama sekali. Tapi di kolam ini tetap secara elektrikal dia sangat proper. Jadi udah disediakan juga inverter di sini. Kalau nanti listrik mati, dia udah auto nih, auto maka backup karena sini udah ada akinya ya. Ini maksimal 300 watt, tapi apa tuh? Oh, mau dicobain. Oke ya, kita. Ini nggak pakai. Oh, ini nggak pakai PLN nih. Udah, oh posisi mati nih. Hah? Udah mati nih. Inverter ini kan. Oh ini ya? Ini ya? Oh ini malah belum. Dari tadi berarti ini masih kita ngetes pakai inverter nih, belum dinyalakan nih. Oke kita nyalakan deh. Nah ini, oh ya ini PLN standby. Dari tadi itu berarti dia pakai ini nih. Keren. Tadi ngetes ternyata memang masih work. Oh masih baterainya 86% di sini nampak. Jadi ini kalau tidak salah itu kemarin berapa ya? 300 sampai 400 watt maksimum. Cuman kolam ini untuk operasional sehari-hari itu hanya butuh 175 watt karena Fujimax 150R itu hanya 100 watt. Ya, 100 watt. Terus dipakai untuk lampu UV nih. Lampu UV Matala yang balasnya ada di belakang saya ini. Ini pakai 75 watt. Tapi tadi udah kita tes pakai tang ampere, jadi dia memang naik turun ya. Range-nya itu di sekitar 175 sampai 200 memang. Ya kita anggap saja kotornya 200 lah supaya lebih gampang. Jauh lebih irit memang daripada menggunakan pompa air. Itu ya. Oke, ini tadi ternyata selama kita ngambil gambar syuting ini pakai aki nih. Belum pakai PLN karena di sini belum nyala tadi ya. Jadi ini udah work. Mesin untuk airlift juga work, semua work. Oke, udah tinggal isi ikan aja nih. Cuman paling nanti owner mau nyeting ini lagi nih supaya sampai gelembungnya ini, tantangannya kan ini gelembungnya benar-benar sampai hilang. Jadi full yang keluar di sini adalah air dan di muffler ini keluarnya angin. Bisa jadi nanti ketinggiannya di berapa lah gitu. Ini mau disetting pakai 2T atau gimana nanti owner mau otak-atik sendiri karena kebetulan ini juga risetnya dari owner, kita diminta jadi eksekutornya saja gitu ya. Skimmer cek kencang semua, tarikan BD oke, sudah pasti karena jarak air antara kolam dengan chamber terakhir monceng ya skimmernya ya. Udah jelas tadi ada gap sekitar 8,5 cm antara kolam dengan chamber terakhir. Terus kita mau ngintip apalagi nih, dapur pacu untuk kolam ini di bawah tangga nih, dapur pacunya di sini nih. Di sini belum dirapikan karena ini tugas dari kontraktor rumah. Nih mesinnya nih. Kemarin sempat sih kita coba pakai Fujimax 60R. Nah, oke. Pemirsa semua, teman-teman semua ini bisa kita lihat sama-sama ya. Kelihatan nggak tuh? Hanya satu mesin ini yang dipakai, Fujimax 150R, semua connect ke dua airlift dan ini untuk pipa aerasi. Yang ini untuk apa? Ini mesin ini yang resun ini untuk backup saja. Resun LP40 ini untuk backup, connectnya ke diffuser disk 2 unit dan uniring, tapi nggak kita pasang karena memang owner nggak pengen ada banyak aerasi di kolam. Sehingga ini nanti kalau pas listrik mati aja rencananya mau dinyalakan, padahal sudah dipasang inverter juga. Jadi ini keamanannya kolam ini memang berlapis-lapis ya gitu. Tapi boleh juga kita coba nyalakan ini, emang dicolokin ya, belum dicolokin. Sebentar di shoot ini keluar anginnya bagus kemarin, tak shoot. Colokin aja.
Untuk ngetes ini ya, 2 diffuser disk pakai LP40 ini. Diffuser disk saya pakai Kihotech 270. Kihotech 270, terus itunya LP40 segede ini nih dan lembut. Oke ya, jadi lain-lain memang kolam ini agak lain di setup setinggi ini supaya apa, semua bisa gravity, baik backwashnya juga ya semua gravity. Pompa air nggak pakai sama sekali, dia pakainya air lift. Dan yang terakhir ini saya mau bahas untuk gazebo nih, gazebo atau namanya kanopi apapun itulah ya, whatever. Ini kita yang ngebuild juga full sesuai request. Beliau minta kayu jati ya bangun pakai kayu jati semuanya. Ini lebar pilarnya ini sekitar 15 cm nih, 15 cm nih, 15 kotor lah ya, 15 kotor. Kalau dinding tadi kan saya sampaikan ini 20 nih, pas banget nih, limit di 20 cm gitu. Terus ini semua full kayu jati, atapnya pakai solar tap, istimewa. Ini nampak sederhana tapi istimewa. Gitu ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk melihat video-video kita. Pantengin terus, sekiranya bermanfaat silakan dibagikan kepada teman, saudara ataupun siapapun lah, penikmat atau pehobi kolam koi, pehobi ikan koi. Terima kasih, salam dari saya Tosin. Cia.